Seorang pengamen gunakan jurus langkah 1000 saat melihat kedatangan Satpol PP Pamung Praja. Meski sempat terjatuh, ia tetap berusaha kabur. Namun, ia akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas di sebuah gang. Aksi serupa juga dilakukan Pak Ogah di Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kali ini, ia berhasil kabur dari kejaran petugas. Tugas kembali menyisir arena di Simpang Pulau Mas, Kelapa Gading, dan Jalan Kayu Putih Raya. Seorang Pak Ogah nyaris berkelahi dengan pelajar sekolah saat kabur ke tengah kepadatan lalu lintas. Razia ini digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah dan pemalakan kepada pengendara mobil. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk preman berkedok jukir liar kemudian ditangkap untuk dibawa ke panti sosial. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja menyerang warga Petukangan Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Sementara itu aksi unjuk rasa siswa SMA ricuh hingga mengejar kepala sekolah. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan siswa protes karena tidak puas dengan kepemimpinan kepala sekolah. Diduga pihak kepala sekolah juga sempat terlibat adu fisik dengan seorang guru yang mengawal aksi unjuk rasa siswa. Ratusan siswa kecewa lantaran sekolah belum ada asesmen sehingga dikhawatirkan hilang kesempatan bagi siswa mengikuti seleksi jalur bebas tes masuk perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak didanai oleh pihak sekolah. Hingga kini SMA Negeri 2 Wangi-Wangi masih diliburkan untuk sementara waktu. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas dari salah satu rumah. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar dan sempat membuat panik pemilik rumah. Mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Sementara itu saat proses pemadaman, petugas terluka akibat tertimpa tembok rumah. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan medis. Api, kalau yang ini yang asal api ada 1 orang. Pak, itu bangunan sempat roboh katanya Pak ya? Roboh. Nimpa orang nggak Pak? Nimpa lah pemadam sama korban. Ada Tapi nggak luka serius ya? apa orang itu. Upaya pemadaman sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Api padam setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil dan 18 personil ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel
rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Berpura-pura menjadi tukang servis, pencuri menggasak pompa air di perumahan warga di Depok, Jawa Barat. Sementara itu pencuri kotak amal di musola terekam CCTV. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50, 13 sampai 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak. Warga melihat dikira itu tukang servis, Pak. Ngakunya tukang servis. Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti, Pak? Ada. Pak, boleh lama. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Sari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Seorang pria memasuki sebuah musola di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dengan menggunakan obeng, ia kemudian membongkar kotak amal dan menggasak uang di dalamnya. Dari keterangan warga, aksi pencurian di musola ini bukan pertama kalinya terjadi. Meski kotak amal dilas dan digebok, pelaku tetap berhasil membongkarnya saat kondisi musola sedang sepi. Nah ini sebenarnya udah beberapa kali. Oh, dia udah sering. Dan yang terekam sekarang ini kelihatan tuh pelakunya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tidak hidup CCTV. Oh, ini musola memang. Usai diunggah ke media sosial, aksi pencurian kotak amal di musola ini pun viral. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan kini ditangani anggota Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap pegawai leasing, memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu 2 pria membawa kabur sepeda motor di Cimahi, Jawa Barat. 5 orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut. Sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan.